Selamat malam. Hari ini kita lanjut ke pertemuan 10 tentang Cost Volume Profit Analysis, suatu alat perencanaan manajemen. Analisis biaya, volume, laba merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena analisis CFV menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Maka, semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Analisis CFV dapat juga menjadi suatu alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan membantu mencari pemecahannya. CFV dapat digunakan dengan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, tetapi analisisnya harus dimodifikasi. Akibatnya, menurut ABC, suatu jenis analisis sensitivitas dapat digunakan. Biaya tetap dipisahkan dari berbagai jenis biaya yang berubah-ubah dengan penggerak biaya tertentu. Dalam tahap ini, yang paling mudah adalah dengan mengelompokkan biaya variabel sebagai tingkat unit, tingkat batch, dan tingkat produk. Rumus-rumus CFV. Yang pertama, untuk menghitung pendapatan penjualan, harga dikali unit. Laba operasi sama dengan harga dikali unit dikurang biaya variabel per unit dikali unit dikurang biaya tetap. Titik impas dalam unit. Biaya tetap dibagi harga dikurang biaya variabel per unit. Selanjutnya, rasio margin kontribusi. Margin kontribusi dibagi penjualan atau harga dikurang biaya variabel per unit dibagi harga. Rasio biaya variabel. Total biaya variabel dibagi dengan penjualan atau biaya variabel per unit dibagi dengan harga. Titik impas dalam dolar penjualan. Biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi atau biaya tetap dibagi 1 dikurang rasio biaya variabel. Selanjutnya, margin pengaman sama dengan penjualan dikurang penjualan impas. Tingkat pengungkit operasi. Rumusnya, total margin kontribusi dibagi dengan laba. Persentase perubahan laba. Tingkat pengungkit operasi dikali persentase perubahan penjualan. Pajak penghasilan, tarif pajak dikali dengan laba operasinya. Laba setelah pajak. Laba operasinya dikurang dengan tarif pajak penghasilan dikali dengan laba operasi. Laba sebelum pajak. Laba setelah pajak dibagi 1 dikurang tarif pajak penghasilan. Total biaya ABC sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit ditambah biaya tingkat batch dikali penggerak batch plus biaya tingkat produk dikali penggerak produk. Selanjutnya, unit impas ABC. Biaya tetap ditambah biaya tingkat batch dikali penggerak batchnya ditambah biaya tingkat produk dikali penggerak produk dibagi dengan harga dikurang biaya variabel per unit. Contoh soal. Ada penjualan sebesar 10.000 dengan harga $20. Hasilnya $200.000 dikurang biaya variabel expense sebesar $120.000. Ada kontribusi marginnya sebesar $80.000 dikurang biaya tetap $64.000. Ada labanya, laba operasinya sebesar $16.000.
Selanjutnya, titik impas dalam unit dengan menggunakan persamaan titik impas fundamental. Ada penjualannya 200, ada biaya variabelnya sebesar 120, kontribusi marginnya sebesar 80.000, biaya tetapnya 64.000, laba operasinya sebesar 16.000. Lihat yang tadi. Selanjutnya kita pakai persamaan unitnya. Biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Unit sama dengan 64.000 dolar dibagi harga per unitnya 20 dolar dikurang 12.000. 12 dolar ya. 12 dolar dari mana nih biaya variabel per unit ya? Lihat. Variabel expense-nya sebesar 120.000 dolar. Selasnya 10.000. 120.000 dibagi 10.000. Hasilnya 12 dolar. Unit sama dengan 8.000. Selanjutnya, titik impas dalam unit dengan menggunakan format laba rugi. Nah, laba sama dengan harga per unit dikali unit dikurang biaya variabel per unit dikali unit dikurang biaya tetap. Labanya kita tidak ketahui. 0 dikurang 0 sama dengan 20 dolar unit ya. Dikurang 12 dolar unit dikurang 64.000 dolar. 0 sama dengan 8 unit ya, dikurang 64.000 dolar. Unit sama dengan 8.000. Berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba sebesar 30.000 dolar ya. Unitnya sama dengan biaya tetap ditambah laba yang diinginkan dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Unitnya biaya tetapnya 64.000 ditambah laba yang diinginkan sebesar 30.000 dolar. 64.000 ditambah 30.000 dibagi dengan harga per unitnya sebesar 20 dolar dikurang 12 dolar biaya variabel per unit. Unitnya sebesar 11.750. Berapakah rasio margin kontribusi? Dengan menggunakan rasio tersebut, hitunglah tambahan laba yang akan diperoleh jika penjualan lebih tinggi 25.000 dari yang diperkirakan. Nah, rasio margin kontribusi. Harga per unit dikurang biaya variabel per unit dibagi harga per unit. Rasio margin kontribusinya, harga per unitnya 20 dolar dikurang biaya variabel per unitnya 12 dolar dibagi dengan harga per unitnya dibagi 20 dolar. Rasio margin kontribusinya 0,40. Maka laba tambahannya 0,40 dikali dengan 25.000. 25.000-nya dari tambahan laba yang diperoleh jika penjualan lebih tinggi 25.000 dari perkiraan sebesar 10.000 dolar. Jika perusahaan ingin menghasilkan laba operasi yang sama dengan 20% dari pendapatan penjualan, berapa unit yang harus dijual untuk mencapai sasaran tersebut? Susunlah laporan laba rugi untuk membuktikan jawaban Anda. Kita lihat di sini sama atau tidak dengan hasil yang sebesar 16.000 labanya. Laba operasi dikali harga per unit dikali unit dikurang biaya variabel per unit dikali unit dikurang biaya tetap. Lihat, harga per unitnya 0
$0.20. Unitnya dikali unit 0.20 laba operasi yang sama dengan 20% dari penjualan, sama dengan $20 dikali unit dikurang $12 dikali unit dikurang 64.000. Jadi $4 dikali unit sama dengan 64.000. Unitnya sebesar 16.000. Jadi sama ya, hasil labanya sebesar $16.000. Jika perusahaan menghasilkan laba operasi yang sama 20% dari penjualan, sasaran tersebut susunlah laporan laba rugi untuk membuktikan jawaban Anda. Nah, rumusnya lagi. Masih lanjut ya. Laba operasi dibagi penjualan 64.000 dibagi $320.000 ya. Dari hasil yang tadi sebesarnya penjualannya unitnya 16.000. Tadi kan penjualannya sebesar 10.000. Dinaikkan 20% jadi 16.000 dikali 20 320.000 untuk yang penjualannya. Jadi 64.000 dibagi 320.000 sama dengan 0,20 atau 20%. Margin pengamannya, unit yang dijual dikurang unit titik impas. Margin pengamannya 10.000 dikurang 8.000. Margin pengaman sebesar 2.000 unit. Atau pendapatan penjualan sebesar 2.000 unit dikali $20. Hasilnya $40.000. Selanjutnya, menghitung tentang pajak. Net income, operating income dikurang income tax. Ya. Operating income dikurang tax rate dikali operating income. Operating income kali 1 minus tax rate, atau operating income sama dengan net income dibagi dengan 1 dikurang tax rate. Selanjutnya, CVV dan ABC. Ada sales price per unitnya $10, variable cost-nya 5, fixed cost-nya 96, fixed cost yang konvensional 96, fixed cost yang ABC sebesar $50.000. Selanjutnya, ada datanya, activity driver-nya, unit variable cost-nya, ada level of activity driver-nya. Unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Unit sama dengan 96.000 dibagi $10 dikurang $5. Unit sama dengan 19.200. Itu buat ngitung BEP under konvensional. Selanjutnya, yang ABC. Unit sama dengan biaya tetap ditambah setup dikali biaya setup ditambah inspection dikali biaya inspection dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Unitnya sebesar $50.000 ditambah 80 dikali $450 ditambah 500 dikali $20 dibagi $10 dikurang $5. Unitnya $96.000 dibagi sebesar $5. Hasilnya 19.200. Sama ya. BEP under konvensional dan BEP yang untuk ABC. Terima kasih, selamat malam. Itu penjelasan dari saya.